Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan cell sort di Visual Studio Code. 1. Pendefinisan fungsi. Mendefinikan fungsi cell sort yang menerima satu parameter itu array yang akan diurutkan. 2. Menentukan gap awal. Kita menentukan gap awal dengan membagi panjang array n dengan 2. Gap menunjukkan jarak antara elemen yang dibandingkan dan ditukar. Untuk selanjutnya yang nomor 3, looping. Untuk mengurangi gap, kita menggunakan while loop untuk mengurangi gap. Selama ini gap lebih besar dari 0, kita akan terus melakukan proses pengurutan. Untuk yang nomor 4, pengurutan dengan gap tertentu. Untuk setiap elemen dari indeks gap hingga akhir array, kita mengambil elemen tersebut sebagai stem dan menyimpan indeksnya di J. Selanjutnya proses pengurutan sumlist. Di dalam while loop kita membandingkan elemen yang berada di gap dengan menukarkannya dengan elemen sebelah kiri lebih besar dari tem. Proses ini berulang hingga sumlist dengan jarak gap tersebut terurut. Nah, selanjutnya itu nanti mengurangi gap ya. Nanti setelah semua sumlist dengan jarak gap terurut, kita mengurangi nilai gap dengan membagi dua atau interior division. Terima kasih. Selanjutnya. Nah, selanjutnya proses akan saya jelaskan. Jadi proses selanjutnya yaitu cara menggunakan fungsi. Nah, di bagian akhir kita membuat array contoh dari variabel r. Jadi r tadi kita panggil. Nah, mencetak array sebelum diurutkan, terus memanggil fungsi cell sort dan mencetak array setelah diurutkan. Jadi tahapan yang terakhir seperti itu. Nah, jadi penjelasan secara umum dari proses cell sort ialah seperti yang dijelaskan rekan-rekan saya tadi, akan tetapi akan lebih saya persingkat lagi. Jadi cell sort adalah algoritma pengurutan yang merupakan pengembangan dari insertion sort. Nah, pada insertion sort, elemen-elemen dibandingkan dan ditukar dengan elemen-elemen yang berdekatan. Sedangkan pada cell sort, perbandingan dan penukaran dilakukan dengan elemen-elemen yang berjarak lebih jauh pada awalnya, yang disebut dengan gap. Nah, gap ini semakin kecil setiap iterasi hingga menjadi satu. Dengan cara ini, elemen-elemen di seluruh array bisa digeser lebih cepat ke posisi yang benar sebelum dilakukan perbandingan dan penukaran secara lebih mendetail pada jarak yang lebih dekat. Nah, cell sort umumnya lebih cepat daripada insertion sort untuk array yang besar. Nah, jadi apabila teman-teman memiliki jumlah data yang akan diurutkan lebih besar, maka gunakan cell sort. Apabila lebih kecil, maka alangkah baiknya teman-teman gunakan insertion sort. Jadi cell sort ini fungsi higienisnya daripada insertion sort. Nah, berikut merupakan penjelasan dari saya maupun dari rekan saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih kepada Pak Wahyu selaku dosen pengampu algoritma pemrograman 2. Saya mengucapkan terima kasih. Saya perwakilan dari teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.